Ma jaa fi khidabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab mengenai inai rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Haddatsana Ahmad bin Mani, haddatsana Hushaim, haddatsana Abdul Malik ibnu Umair an Iyad bin Luqaid qala akhbarani Abu Rimsah qala ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma'a bani li faqala ibnuka hadha faqultu na'am ashhadu bihi qala la yajni 'alayka ولا تجني عليه قال ورأيت الشيب أحمر قال أبو عيسى هذا أحسن شيء روي في هذا الباب وأبصر لأن الروايات الصحيحة أنه صلى الله عليه وسلم لم يبلغ الشيب وأبو رمسة اسمه رفاعة bin Yathribi At-Timi. Telah meriwayatkan kepada kami Ahmad bin Mani, telah meriwayatkan kepada kami Hushaim, telah meriwayatkan kepada kami Abdul Malik bin Umair dari Iyad bin Laqid. Dia berkata, telah mengkhabarkan kepadaku Abu Rimsah, dia berkata, aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama putraku. Lalu Nabi bertanya, anakmu ini? Aku pun menjawab, ya, benar, dan aku bersaksi mengenainya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, tidak boleh dia menyakitimu dan engkau tidak boleh menyakitinya. La yajni 'alaika, tidak boleh dia menzalimimu dan engkau tidak boleh menzaliminya. Abu Rimsah berkata, dan aku melihat ada inai merah di rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, hadis ini merupakan hadis yang menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan inai di rambutnya. Dan inai yang dipakai oleh Nabi warnanya merah. Di dalam agama kita, anak-anakku sekalian, boleh mewarnai rambut dengan warna yang dari bahan-bahan yang alami. Biasanya mewarnai rambut dengan inai. Namun kalau seandainya mewarnai rambut dengan pewarna-pewarna yang baru pada hari ini, yang menyebabkan air wudu tidak sampai ke rambut, maka itu dilarang. Karena menyebabkan wudu kita tidak sempurna. Adapun memakai pewarna rambut yang alami dan itu tidak menghalang air wudu sampai ke rambut kita, maka itu diperbolehkan. Mewarnai rambut yang diperbolehkan adalah selain warna hitam dan putih. Menyemir rambut warna hitam dilarang. Menyemir rambut warna putih, warna uban dilarang. Di dalam hadis ini, anak-anakku sekalian, ada lagi pelajaran yang disampaikan oleh Nabi kepada kita, yaitu adab seorang anak
dan ayah. La yajni alaik, jangan sampai anakmu menyakitimu, menzalimimu. Wala tajni alaih, dan engkau tidak boleh menzalimi anakmu. Hadirin wal hadirat, anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, di sini ada larangan seorang anak menyakiti orang tuanya. Seorang anak menzalimi orang tuanya, apapun bentuknya. Tidak boleh kita menyusahkan orang tua kita, membuat orang tua kita bersedih, membuat orang kita gelisah, ketakutan, bikin orang tua kita gembira. Buat orang kita itu tidak gelisah terhadap diri kita. Beban yang dihadapi oleh orang tua kita banyak. Setiap hari orang tua kita bekerja untuk kita. Tiba-tiba ada seorang anak menyakiti orang tuanya, membuat orang tuanya lebih terbebani. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yajni alaik, wahai Abu Rimsah, jangan sampai anakmu menyakitimu, berbuat zalim kepada dirimu. Wala tajni alaih, dan orang tua pun tidak boleh menyakiti anaknya. Namun pada hari ini sangat banyak anak menyakiti orang tua. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah anak yang berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua merupakan salah satu jalan agar seseorang itu diperkenankan oleh Allah untuk memasuki surganya. Hadis yang kedua, Haddatsana Sufyan bin Waqi', Haddatsana Sufyan bin Waqi' sana abi an Syarik an Utsman bin Mauhab qala su'ila Abu Hurairah hal khadaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala na'am qala Abu Isa wa rawa Abu Awanah hadzal haditsa an Utsman bin Abdullah bin Mauhab faqala an Ummi Salamah. Telah meriwayatkan kepada kami Sufyan bin Waqi' telah meriwayatkan kepada kami ayahku dari Syarik dari Utsman bin Mauhab, dia berkata, ditanyakan kepada Abu Hurairah, apakah benar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewarnai rambutnya? Abu Hurairah menjawab, ya benar. Imam At-Tirmizi, Abu Isa At-Tirmizi berkata, telah meriwayatkan Abu Awana hadis ini dari Utsman bin Abdullah bin Mauhab, dan beliau mengatakan dari Ummu Salamah. Jadi riwayat ini ada dari Abu Hurairah, ada dari Ummu Salamah. Anak-anakku sekalian, sunnah-sunnah Nabi banyak. Dan hari ini kita membaca mengenai sunnah Nabi mewarnai rambut. Mungkin di antara anak-anak kita ada yang sudah kepikiran mewarnai rambut. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, sunnah-sunnah Nabi kita jalankan, kita lakukan seluruh yang mampu kita lakukan. Bukannya sunnah-sunnah Nabi itu kita comot satu-satu,
Yang kita suka kita ambil, yang tidak suka kita tinggalkan. Tidak begitu. Mewarnai rambut sunnah. Memakai siwak sunnah. Berjanggut sunnah. Tidak isbal sunnah. Bersiwak juga sunnah. Memakai imamah sunnah. Jadi apabila kita menjalankan sunnah Nabi, apapun sunnah Nabi yang mampu kita perbuat, maka kita perbuat. Jangan pernah kita memilih-milih sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang suka kita lakukan, yang tidak suka kita tinggalkan. Tidak seperti itu mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Nabi tidak tertawa terbahak-bahak, kita pun tidak tertawa terbahak-bahak. Nabi tertawanya dengan tersenyum, kita pun tersenyum. Seperti itu kita meneladani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis ini sekali lagi disebutkan bahwa Nabi benar mewarnai rambutnya. Itu ditanyakan kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan beliau menjawab, ya benar. Hadis yang ketiga, Haddatsana Ibrahim bin Harun, haddatsana An-Nadru bin Zurarah, an Abi Jinab, an Iyad bin Laqit, anil Jahdamah, imrati Bashir ibn al-Khassasiyah, qalat, Ana ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju min baitihi yanfudu ra'sahu wa qad igtasala wa bi ra'sihi rad'un aw qala radghun syakka fi hadha asy-syaikh. Qultu rawahu Ibnu Mandah fi Sahaba min tariq Abi Jinab aidan. Telah meriwayatkan kepada kami Ibrahim bin Harun. Telah meriwayatkan kepada kami An-Nadar bin Zurarah dari Abu Jinab, dari Iyad bin Laqit, dari Jahdamah, istri Bashir bin Al-Khassasiyah. Dia berkata, aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya mengibaskan kepalanya, dan sungguh Rasulullah ketika itu baru selesai mandi dan di rambutnya ada daun inai, rad'un. Kata perawi, dan di rambutnya ada rad'un, daun inai. Atau perawi berkata radghun, perawinya ragu. Apakah rad'un atau radghun? Rad'un, daun inai. Radghun, bekas celupan inai. Walaupun perawi ragu mengenai apakah yang dilihat oleh Al-Jahdamah ketika Nabi keluar dari rumahnya itu adalah rad'un atau radghun, daun inai atau celupan inai,
kedua-duanya menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan inai, mewarnai rambutnya sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang terakhir mengenai inai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Haddatsana Abdullah ibnu Abdir Rahman anba'ana Amr bin Asim haddatsana Hammad bin Salamah anba'ana Humaid an Anas qala ra'aitu sya'ra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makhduban. Qala Hammad wa akhbarana Abdullah bin Muhammad bin Uqail qala ra'aitu sya'ra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'inda Anas bin Malik makhduban. Telah meriwayatkan kepada kami Abdullah bin Abdurrahman, telah memberitakan kepada kami Amru bin Asim, telah meriwayatkan kepada kami Hammad bin Salamah, telah memberitakan kepada kami Humaid dari Anas radhiyallahu an, dia berkata, aku melihat rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berinai. Ra'aitu sya'ra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makhduban. Aku pernah melihat rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berinai. Hammad berkata, telah mengkhabarkan kepada kami Abdullah bin Muhammad bin Uqail, dia berkata, aku telah melihat rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berada di sisi Anas bin Malik dalam keadaan berinai. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salah satu sunnah yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berinai, diwarnai. Ada tambahan beberapa hadis, ya, bahwa yang dipakai oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah inai, ya, yang dipakai oleh Nabi untuk mewarnai rambutnya, yang dipakainya itu hina atau inai. Akhbarana Abdullah bin Namir sana Utsman bin Hakam qala ra'aitu 'inda ali Ubaidah bin Abdullah bin Zum'ah sya'arat min sya'ri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masbughan bil hina. Telah mengkhabarkan kepada kami Abdullah bin Numair, telah meriwayatkan kepada kami Utsman bin Hakam, dia berkata, aku pernah melihat pada keluarga Ubaidah bin Abdullah bin Zum'ah beberapa helai rambut dari rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diwarnai dengan hina, dengan inai. Para sahabat, sebagian sahabat itu menyimpan peninggalan-peninggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang menyimpan terompah Nabi, ada yang menyimpan sorban Nabi, ada yang menyimpan rambut Nabi. Termasuk yang menyimpan rambut Nabi itu adalah keluarganya Ubaidah bin Abdullah bin Zum'ah. Keluarga ini menyimpan beberapa helai rambut Nabi, ya. Dan rambut Nabi ini
diwarnai dengan inai. Dan sampai hari ini ada beberapa ulama, ya, termasuk di Indonesia, yang masih menyimpan rambut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika haji wada, di saat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertahallul di haji wada, anak-anakku sekalian, Nabi mencukur rambutnya, para sahabat berebut mengambil rambut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu rambut Nabi banyak disimpan oleh sahabat. Kemudian para sahabat ini pergi ke banyak negeri. Ya. Ada yang ke Khurasan di Iran, ada yang ke Afghanistan, ada yang sampai ke Uzbekistan. Ya. Menyebar ke seluruh permukaan bumi. Kemudian rambut itu diwariskan dari generasi ke generasi. Sehingga pada hari ini kita mendapati di Yaman ada rambut Nabi, di Mesir ada rambut Nabi, di Lebanon ada rambut Nabi, di Turki ada rambut Nabi, di Iran ada rambut Nabi. Rambut Nabi itu ada di banyak tempat. Dalam hadis yang lain, akhbarana Affan bin Muslim sana Hammad bin Salamah ana Ubaidullah bin Umar an Sa'id bin Abi Sa'id al-Maqburi an ibni Jurayj annahu qala li ibni Umar araka tughayyir lihyatak qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yughayyir lihyatahu. Telah mengkhabarkan kepada kami Affan bin Muslim, telah meriwayatkan kepada kami Hammad bin Salamah, telah memberitakan kepada kami Ubaidullah bin Umar dari Sa'id bin Abi Sa'id al-Maqburi dari Ibnu Jurayj. Sesungguhnya beliau berkata kepada Ibnu Umar, aku melihat engkau merubah warna jenggotmu. Araka tughayyiru lihyatak. Aku melihat jenggotmu berubah warna. Qal, maka Ibnu Umar berkata, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yughayyir lihyatah. Aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merubah warna jenggotnya. Merubah warna jenggotnya. Jadi yang diwarnai bukan hanya rambut, tetapi juga janggut atau jenggot. Janggut atau jenggot? Sama ya? Dalam hadis yang lain, akhbarana Hashim ibn al-Qasim al-Kinani sana Asim bin Umar an Abdullah bin Sa'id al-Maqburi an Ubaid bin Jurayj qala sami'tuhu wa huwa yuhaddisu abi qala ji'tu ila ibni Umar faqultu ra'aituka la tughayyir lihyataka illa bihazihi as-safra qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasna'u dzalik. Telah mengkhabarkan kepada kami Hashim bin Al-Qasim Al-Kinani, telah meriwayatkan kepada kami Asim bin Umar dari Abdullah bin Sa'id Al-Maqburi dari Ubaid bin Jurayj. Dia berkata, aku telah mendengarnya dan dia meriwayatkan kepada ayahku. Dia berkata, aku telah mendatangi Ibnu Umar dan aku berkata kepadanya, wahai Ibnu Umar, aku melihatmu tidak merubah warna jenggotmu
kecuali dengan warna kuning ini. Bihazihi safrah, dengan warna kuning ini. Maka Ibnu Umar menjawab, aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan hal itu. Dari hadis ini, pertama kita mengetahui bahwa Nabi di samping mewarnai rambut juga mewarnai jenggot. Warna rambut Nabi merah, sedangkan mewarnai jenggot warnanya kuning. Kalau di Malaysia itu ada salah satu mufti di Malaysia, itu jenggotnya selalu berwarna kuning. Jenggotnya selalu berwarna kuning. Tapi Ustaz lupa mufti mana itu. Mufti Johor atau Melaka ya. Hadirin anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, itulah beberapa hadis dari kitab Asy-Syama'il dan beberapa tambahannya yang ditulis oleh Syekh Ahmad As-Siddiq Al-Ghimari. Mudah-mudahan ini menumbuhkan rasa rindu kita, cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mempelajari syama'ilun Nabi agar kita meneladani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di samping itu, di dalam hadrah kita selalu berdoa untuk bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika kita berdoa memohon, maka kita membayangkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti yang terdapat di dalam syama'il Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita memohon pada Allah bertemu dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di dalam hati kita tanamkan baiat kita, setia kita, kesetiaan kita, baiat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa kita akan tunduk patuh kepada ajaran-ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengikuti perintah-perintahnya, menjauhi apapun yang telah dilarang oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu yang diajarkan oleh guru-guru kita di saat kita minta dapat bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan sedikit taklim pada pagi hari ini bermanfaat untuk kita semua.